Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afana wa ala ta'atika wa syurika inna. Alhamdulillah, kekasih Allah yang masih berada di Masjid An-Nur RT8 Dalam Lidang. Alhamdulillah, kita memuji Allah di pagi ini. Kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Muharram 1447. Orang dulu pernah berbincang beberapa orang sahabat tentang hari Jumat. Kata seorang sahabat, katanya, saya setiap Jumat itu saya akan mengevaluasi diri saya, memuhasabah diri saya. Saya anggap Jumat itulah Jumat terakhir hidupku, katanya. Lalu dia bekerja keras memperbaiki dirinya dengan Allah. Muhasabah diri, evaluasi diri ya. Jadi orang dulu bila berada di hari Jumat, dianggapnya Jumat terakhir lah. Jumat depan dia mungkin sudah dalam kubur. Nah, begitu mereka tuh ya. Itu namanya, dalam istilahnya, kisarul amal namanya. Kisarul amal. Orang sekarang jarang bicarakan. Lawannya tulul amal. Tulul amal tuh dianggap dia masih lama lagi hidup. Jumat depan masih ada lagi, depannya masih ada lagi. Tidak tahu dia kapan berakhirnya. Nah, itu kata seorang sahabat. Kata seorang sahabat lain, saya katanya bukan tiap Jumat. Saya tiap hari. Bila berada di pagi hari, oh inilah hari terakhir bagi diriku. Mungkin sorenya aku nanti sudah tak ada lagi. Sudah dianggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga katanya kalau saya berada di sore hari, saya sudah maghrib. Oh inilah malam terakhir untukku. Mungkin besoknya aku sudah tidak ada lagi. Ada doa yang diajar Nabi ya. Bukan hadis, tapi ada juga doanya. Katanya Nabi pernah memegang bahu seorang anak remaja. Abdullah bin Umar. Dipegangnya bahunya. Ya gulam. Oh lian. Kalau bahasa Mandirinya. Oh lian. Kalau bahasa Bruneinya. Awang katanya. Icok katanya. Iza asbahta falatan tadhiril masa. Wa iza amsayta falatan tadhiril sabah. Ya, awal hadisnya bukan begitu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Itu dia awalnya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Anda hendaklah berada di dunia ini seakan-akan Anda itu orang asing. Bukan di sini negeri kita. Negeri kita di sana, di Jannah, di Firdaus. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu hendaklah berada di dunia seakan-akan kamu pendatang di sini. Perantau. Pengembara. Atau abirus sabil katanya.
Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Pokoknya jalan di depan nih. Jalan dari. Kita mau dari sini mau ke seberang sana. Itulah di dunia, tempo di dunia ini. Subhanallah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Pesan Nabi kepada anak remaja, belia remaja, usia belasan tahun. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah sikapmu di dunia ini seakan-akan engkau itu orang asing. Tidak lama lagi di sini. Tidak lama lagi bersama istri, bersama anak. Tidak lama lagi tinggal di rumah itu. Au abirus sabil. Atau macam orang yang menyeberang jalan saja. Dari seberang sana ke seberang sini. Pernah Nabi Nuh ditanya ya. Nabi Nuh pernah ditanya tentang Nabi Nuh tercatat dalam Quran orang yang paling panjang usianya, yang paling panjang umurnya. Dalam Quran disebut Nabi Nuh ini berdakwah dalam ayat 14 surah Al-Ankabut, alfasanatin illa khamsina ama, halaman 397. Surah Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh berdakwah mendakwah kaumnya alfasanah illa khamsin, 1000 kurang 50, artinya 950 tahun. 950 tahun. Akhirnya masyarakat tak dengar dakwahnya. Akhirnya Nabi Nuh pasrah, minta dimusnahkan kaumnya. Tidak guna ini. Kalau tidak menyembahmu ya Allah, musnahkan saja mereka. Itu maka Nabi Nuh disuruh membuat perahu bahtera. Naiklah ke perahu itu orang yang beriman. Yang tak beriman habis semuanya. Jadi waktu ditanya Nabi Nuh, wahai Nabi yang paling panjang usianya, wahai pesuruh Allah yang paling panjang usianya, kalau dikumpulkan tempo dia berdakwah dengan sebelum atau sesudah berdakwah, kata ulama mungkin ada 1000 tahun umurnya. Tapi tercatat di sini 950 tahun. Ditanyalah dia, macam mana pendapat Nabi tentang usia di dunia ini yang mungkin usianya sampai 1000 tahun. Katanya bagiku dunia itu macam masuk di pintu depan, keluar pintu belakang. Itulah dunia itu katanya. Kita masuk bangunan, masuk rumah, masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Itulah dunia itu. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, memang begitulah ya. Karena di akhirat itu nanti di padang mahsyar 50.000 tahun. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan hari-hari kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal si fulan bin fulan, meninggal fulanah binti fulan. Patutnya orang yang sampai kepadanya mesej innalillah, dia datang ke masjid tuh. Karena besok lusa dia pula, atau anaknya atau istrinya. Tapi innalillah tinggal innalillah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Balik kepada sahabat yang berbincang tadi ya. Saya setiap datang Jumat, itulah Jumat terakhir dari diriku. Jumat itu akan saya bekerja keras memperbaiki diri saya. Andai kata saya diambil Allah, saya sudah siap. Ada pula jemaah itu, saya enggak. Saya setiap pagi, setiap sore katanya. Setiap pagi, setiap sore, kalau saya berada di pagi hari, itulah hari terakhir bagiku. Mungkin sore nanti sudah tak ada. Atau mungkin sore nanti sudah di hospital dia, sudah di rumah sakit dia, sudah dirawat dia. Subhanallah. Kembali kepada hadis Nabi tadi ya, kepada anak remaja, ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai anak remaja, hendaklah sikapmu di dunia ini seperti orang asing. Kalau di sini tidak banyak orang asing ya. Kalau kita pergi ke Malaysia, Kuala Lumpur, banyak orang Indonesia di sana merantau mencari nafkah. Macam itulah. Ataupun orang kita pergi ke Saudi Arabia, orang kita pergi ke Amerika atau kemana, ke Jepang, ke Korea, ke Australia, imigran Indonesia yang pergi ke sana bertebaran seluruh dunia. Macam itulah kita di dunia ini, kata Rasul. Kita ini perantau, pedagang.
Perantau. Kalau dalam misalnya berdagang itu merantau juga. Anak dagang hanya anak rantau. Dan Abdullah sendiri mendengar hadis ini membuat komentar, iza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nak berlama-lama sampai sore hari. Siapkanlah dirimu untuk kembali kepada Allah kapan saja, anytime. Kapan saja, pagi kah, siang kah, malam kah. Itu gunanya kita ke masjid. Itu gunanya hati kita hati masjid. Kalau hati kita hati masjid, dalam hadis dijamin asya bi khair wa mata bi khair. Orang yang hatinya hati masjid, ringan langkahnya ke masjid, dekat di hatinya masjid, dekat di matanya. Rata-rata kita masjid dekat di mata. Tapi beramai sahabat kita, jiran kita yang jauh di hati masjid ini. Kita doakan ya. Kita doakan. Itu mukadimah saja Pak ya. Ini kebetulan karena hampir tiap hari kita mendengar orang meninggal dunia. Ini baru lagi ya 3 hari yang lalu. Baik. Yang mau disorot di sini sebenarnya, teringat saya sudah lama ini tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mau disorot nih. Ini depan saya ini kitab Tafsir Ibnu Katsir namanya. Tafsir Ibnu Katsir ini 7 jilid nih Pak. 7 volume ini. 7 volume. Ini volume 1 halaman 432. Membincangkan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di dunia itu apa? Hasanah di akhirat itu apa? Ini mau disorot di sini. Katanya di sini, fa innal hasanata fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawiyyin min afiyatin wa darin rahbatin wa zawjatin hasanatin wa rizqin wasi'in wa ilmin nafi' wa amalin salih wa markaban hayyin wa sana'in jamil ila ghairi zalik. Hasanah di dunia, kita minta hasanah di dunia. Apa maksudnya? Termasuklah katanya keafiatan. Sehat dia, sehat istrinya. Sehat keluarganya. Terhindar daripada penyakit. Terhindar dari masalah. Masalah fisik, masalah ekonomi, masalah rohani, masalah agama, semuanya oke. Afiah itu bukan badan saja Pak ya. Afiah dalam Islam bukan badan saja. Mau dia sholat tahajud malam Jumat. Mau dia baca Quran dengan istrinya. Afiah namanya. Dia membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan media yang semua orang terintang, terlalai dibuatnya. Dia tidak ikut-ikut ya. Itu afiah. Tapi kalau dia hanyut dalam media ini, itu tidak diberi afiah namanya. Walaupun badannya sehat, gajinya besar, penghasilannya tinggi, tapi tidak ada Quran di hatinya, itu musibah. Afiah merangkumi keduniaan, merangkumi badan dan agama. Katanya di sini wadarin rahbah, dan kediaman yang selesa. Kediaman yang enak dia tinggal di rumahnya itu. Walaupun kontrakan contohnya ya. Wa zaujah hasanah, dan istri yang bila dia nampak istrinya tidak ingat lagi orang lain. Alhamdulillah. Zaujah hasanah termasuk juga hasanah di dunia. Wa rizkin wasi', rezeki yang mencukupinya. Pokoknya tidak menyusahkan orang dia. Wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk hasanah di dunia. Orangnya berilmu dia. Tahu dia hidup nih. Kebanyakan manusia tidak tahu hidup. Yang tahunya sawah, ladang, kantor, toko, dan lain-lain sebagainya. Jadi kebanyakan orang mengurus badan saja, body saja. Tak dapat ilmu nafi'.
dulu kita pernah bicara tentang ilmu nafi'. Ada 8 kriterianya. Mungkin besok lusa kita boleh ya, boleh coba jabarkan lagi. Ada 8 kriteria ilmu nafi', antara lain ilmu yang menambah rasa cinta kepada Allah, ilmu yang menambah cinta akhirat, ilmu yang mengurangi cinta dunia, ilmu yang menyingkap kelemahan diri, ilmu yang menyingkap cara-cara meningkatkan ibadat kita, salat kita. Salat itu perlu dievaluasi selalu, Pak. Perlu ditingkatkan selalu supaya dia meningkat insyaallah. Ilmu yang menyingkap tentang bahaya setan iblis, bahaya teman yang jahat. Itu ilmu nafi' ya. Kemudian amalan saleh. Amal saleh juga termasuk hasanah di dunia. Seterusnya markab hayyin, kendaraan yang enak dia naik. Enggak susah dia naik kendaraan itu. Markab pun ya, kendaraan orang dulu kendaraannya himar, kuda, unta. Nabi Muhammad kadang naik unta, kadang naik himar dia, keledai. Wasana'in jamil, dan popularitas yang baik, nama baik yang selalu disebut orang dia. Dia bukan minta nama baik, tapi dia dapat nama baik dalam kalangan komunitasnya. Ila ghairi zalik, banyak lagi yang lain katanya. Itu hasanah di dunia. Kita melompat sedikit, wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat pula, a'la zalik, yang paling top sekali katanya al-jannah. Jadi kita bila minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dalamnya sudah ada jannah, masuk surganya Allah. Jadi bisa kita ulang 3 kali, Pak ya. Artinya kita minta jannah. Dan di ujungnya kita minta dilindungi daripada azab neraka. Wa qina azabannar. Ini dalam hasanah fil akhirat sudah ada jannah kata ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya di sini a'la dzalik dukhulul jannah. Yang top sekali tentang kebahagiaan di akhirat itu, kebaikan di akhirat, masuk jannah. Wa tawabi'u, dan semua yang terkait dengan masuk jannah. Apa contohnya? Selamat daripada kesengsaraan hari kiamat. Di hari kiamat dah susah dia. Dan dimudahkan hisabnya. Dimudahkan hisabnya. Nabi pernah bersama Aisyah suatu ketika ya. Nabi bersama Aisyah berdua-duaan di rumahnya. Dalam posisi kepala Nabi di atas haribaan Aisyah. Lalu Aisyah menangis. Keluar air matanya membasahi muka Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa Adinda menangis? Kakanda ada di sini. Bukannya jauh. Oh, begini katanya. Adakah Kakanda nanti di akhirat akan teringat Adinda? Adakah keluarga akan saling mengingat? Kata Rasulullah, ada 3 posisi orang itu tidak ingat orang lain. Kata Rasulullah, pertama hisab. Waktu hisab, orang itu mikirkan bukunya sendiri, rekodnya sendiri. Yang kedua, waktu ditimbang, dihisab, ditimbang pula lagi. Kemudian waktu meniti sirat. Waktu menerima buku, katanya, orang itu memikirkan dirinya saja. Waktu ditimbang amalnya, orang itu memikirkan dirinya. Tidak ingat orang lain. Karena dia risau. Adakah timbangan amal baiknya lebih banyak? Lalu dia akan menjadi ahlul jannah. Ataukah sebaliknya? Kemudian waktu meniti sirat. Kalau kata orang tua dulu, lebih halus dari mata pedang atau lebih halus dari rambut. Dan licin. Tajam, licin, halus. Banyak di sana pengait.
Penyangkut. Silap langkah sedikit tersangkut, jatuh ke bawah. Na'udzubillah. Semua tali temali yang menghalangi orang dari ibadat, yang menghalangi dari datang masjid, semua faktor yang menghalangi orang itu datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah, itu pengait penyangkut nanti di sana. Mungkin keluarganya, mungkin harta bendanya. Itu maka kita diperingatkan dalam surah Al-Munafiqun halaman 555. Cantik halamannya Pak ya. 555. Ayat 9 halaman 555. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat 9 surah Munafiqun. Subhanallah. Dalam Quran ada surah namanya surah Munafiqun, tentang orang munafik. Orang munafik itu dia Islam, tapi dia tidak mengamalkan Islam. Islamnya kadang-kadang kebanyakannya di lidah saja. Dalam amalannya belum tentu. Kalau mukmin betul-betul mukmin, true mukmin yang hakiki, sesuai lidahnya dengan hatinya dan amalannya. Apa yang dipercayainya diamalkannya. Apa yang diyakininya dibuatnya. Kalau dia tahu sesuatu itu baik, lalu dia tak buat, atau tahu dia sesuatu tak baik, lalu dia buat, itulah termasuk tanda-tanda munafik. Kalau Bapak pergi ke toko buku ya, ada yang 50 tanda munafik, 30 kriteria munafik, orang terjebak dalam kemunafikan. Artinya di rumah kita mesti ada koleksi buku tentang kemunafikan. Kalau ditengok di Shopee mungkin puluhan judulnya Pak. Saya pernah baca buku Virus Nifak, Virus Munafik. Sifat munafik itu ibarat virus. Subhanallah. Subhanallah. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun tentang orang-orang munafik. Dan di sana sini dalam Quran, dalam Al-Baqarah, dalam surah At-Taubah banyak lagi disorot tentang kemunafikan. Apa maksudnya tadi? Allah di sini dalam surah Munafiqun, ayat ini dimasukkan dalam surah Munafiqun mengingatkan, wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta dan ahli keluarga dari zikrullah. Jangan harta menyebabkan dia tidak ke masjid. Gara-gara harta, gara-gara anak istri, dia tidak ke surau, tidak ke musalla. Sempat sholatnya tercicir, Qurannya ketinggalan. Janganlah begitu. Janganlah yang dua faktor ini, harta dan keluarga, membuat Anda terintang, terlalai. La tulhikum. Kamu jangan mau dilalaikan. Kalau kamu lalai disebabkan dua faktor ini, harta dan keluarga, dari zikrullah, faulaika humul khasirun. Orang itu tergolong orang yang rugi. Nah, di halaman sebelumnya, tadi 555 ya, dilihat dalam 554. 554 surah Jum'ah, Al-Jum'ah. Di sini, orang beriman disuruh, wazkurullaha katsira. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kamu pasti sukses. Kesuksesan orang itu diukur dari zikirnya kepada Allah. Datang ke masjid itu termasuk zikir. Membaca Quran termasuk zikir. Salat termasuk zikir. Belajar ilmu ini zikir yang paling penting. Kalau orang itu tidak belajar, dia jalan saja. Tidak ada menambah ilmu. Tidak ada mendengar ilmu. Nanti banyak penyesalannya di sana tuh. Karena di antara pertanyaan pokok yang mau ditanya di depan Allah, tidak bergeser, tidak berganjak, indah morot, tidak meser, kata orang Mandiri. Orang itu tidak akan beralih dari depan Allah, kecuali ditanya dulu tentang 4, dah tuntas baru dia bergerak. Antara lain tentang ilmu. Wa madza amila
fima alima. Ilmu yang dia tahu macam mana pengamalannya, pelaksanaannya. Gitulah Pak ya. Mudah-mudahan doa tadi dapat dipahami. Artinya apa? Hasanah di dunia itu termasuklah ilmu. Hasanah di akhirat termasuklah Allah pilih dia menjadi ahlul jannah. Kemudian di ujung doa tuh waqina azabannar. Peliharalah kami daripada azab neraka. Jadi mudah-mudahan doa ini semakin bertempat di hati kita. Bila kita membacanya kita sudah lebih paham lagi daripada sebelumnya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.